Berarti bumi itu seperti menyusun balok begitu, ada sambungan-sambungannya dan sambungan-sambungan ini dipaku sehingga menjadi tidak rusak, tidak goyang, tidak runtuh dan bumi itu pakunya apa? Itu gunung-gunung. Nah, kita diminta untuk melihat gunung seperti itu. Gunung sebagai pancang atau pasak bumi. Nah, kalau dilihat dari manfaatnya, saya kira umumnya kita tahu ya, tetapi yang menarik di sini bahwa secara ejaz, gaya bahasa pemilihan kata auta ada yang Allah pilihkan ini yang maknanya terus tumbuh, ada hidayah di sana. Yang kedua, menjelaskan betapa Allah yang Maha Agung itu, dialah yang telah menciptakan semua bukit, semua gunung, dan itu sebagai nikmat darinya. Hal ini karena sudah sedemikian sempurnanya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memang telah menjadikan bumi itu sebagai mihada, bersamaan dengan itu Allah telah menjadikan gunung-gunung sebagai autada, sehingga tidak guncang bumi ini. Nah, pada hari ini, apa yang akan Allah perlihatkan dari ayat kauniyahnya? Kemarin, wal jibaa alam naj'alil arda mihada, buminya sekarang gunungnya. Wal jibala autada. Ingat, fenomena alam ini sedang diperlihatkan kepada kita bahwa Allah itu Maha Kuasa sekaligus Allah Maha berkehendak, Dia bisa menciptakan bumi dan manusia, lalu dihamparkannya bumi, dan Dia juga bisa mematikannya dan menghancurkan dunia, lalu membangkitkannya lagi. Dari sisi apa sekarang? Kalau kemarin kita bicara dari sisi bumi, sekarang dari sisi gunung. Wal jibal. Tuan Hasan menerjemahkannya wal jibala, dan gunung-gunung itu. Autada. Ya, wal jibala autada. Apa itu autad? Sebagai pancangnya. Jadi dijadikanlah gunung sebagai pancangnya. Menarik, fungsi gunung di sini sebagai pancang-pancang yang melindungi dan menahan bumi daripada tiupan angin yang hebat. Jadi autad, lihat, jibal atau gunung-gunung dengan berbagai fungsinya ya. Pada satu sisi, di ayat ini dijadikan sebagai autad, dan dari sekian banyak fungsi gunung, tetapi untuk meyakinkan tentang hari akhirat, adanya hari berbangkit, bahwa Allah itu Maha berkuasa, Maha berkehendak, kita diajak untuk memikirkan tentang gunung yang Allah jadikan sebagai autada, yang Tuan Hasan menerjemahkan sebagai pancang. Keterangan Tuan Hasan mengatakan yaitu pancang-pancang yang melindungi dan menahan bumi daripada tiupan angin yang hebat. Jadi bayangkan kalau tidak ada pancangnya, lalu ada hempasan angin yang kuat, entah bagaimana jadinya dengan bumi. Oke, sekarang saya akan buka tadaburnya Abdurrahman Habandaki tentang ayat 7 ini. Di surah An-Naba ayat 7. Ayat 7 kemudian di juz 15. Bismillah. Kemarin kita baru menjelaskan tentang al-ayat al-kauniyah al-ula ya, ternyata alam naj'alil arda mihada, juga sekarang sudah masuk kepada yang kedua dari 9 ayat kauniyah ya, sehingga ayat 7 ini masuk kategori ayat yang kedua dari 9 ayat yang akan Allah tunjukkan kepada kita di surah An-Naba.
Kalau kemarin di ayat, maksud saya di ayat kauniyah yang pertama, itu ada pada ayat sebelumnya, alam naj'alil arda mihada. Nah, sekarang keterangan yang kedua adalah, atau ayat kauniyat yang kedua adalah, wal jibala autada. Yang artinya, awalam naj'alil jibala autada, fahiya kal autada. Ya, sama dengan Tengku di sini ya, Abdurrahman Abannake, ketika menjelaskan wal jibala autada, itu rupanya ada lanjutan istifham. Bukankah kami telah menjadikan gunung sebagai autad? Ya, autadan fahiya kal autad. Sama, ya, autadan atau fahiya kal autad. Jadi menurut Abdurrahman Abannake, maknanya di sini adalah istifham. Wal jibala autada sebagai lanjutan ayat sebelumnya. Ya, alam naj'alil arda mihada, kemudian wal jibala autada. Baik. Di ayat yang kedua dari 9 ayat atau tanda-tanda kekuasaan Allah, pada malam hari ini akan kita dalami, dalla 'alaiha qaulullahi ta'ala wal jibala autada. Tentang mukjizat kedua dari 9 mukjizat semesta alam yang Allah siapkan ini adalah pada gunung. Gunung-gunung itu wal jibala autada. Dan gunung-gunung itu menjadi pancang-pancang, menjadi pasak-pasak. Kemudian selanjutnya, innallaha jalla hikmatuhu ja'alal jibala fil ardi mushtatin li qishratil ardi. Musbattatin li qishratil ardi himayatan laha min antamida bisukaniha wa man'a an tataharraka wa tattariba bihim ma'a ma fil jibali min manafi' katsirah linnasi wal ard. Kata Abdurrahman Abannake tentang wal jibala autada sebagai ayat alam yang kedua adalah, sesungguhnya Allah yang maha agung dengan hikmahnya telah menjadikan gunung-gunung al-jibal dan permukaan bumi konstan, tetap. Si bumi, bangsa si gunung, itu tetap berada di permukaan bumi atau bersama di dalam bumi, musbattatin likishratil ardh. Jadi ditetapkan untuk menjadi tanda tentang kulit permukaan bumi. Himayatan laha min antamida bisukaniha wa man'a an tataharraka wa tattariba bihim ma'a ma fil jibali min manafi'a katsiratin linnasi fil ardh. Sesungguhnya Allah Ta'ala yang maha mengetahui dan memiliki hikmah, di mana dia telah menjadikan gunung dan bumi dalam keadaan tetap, yang musbattatin, tetap konstan dalam dalam ketetapannya, khususnya di bagian permukaan bumi. Apa tujuannya? Untuk menjaga agar jangan sampai membuat tidak nyaman lah, kira-kira begitu, para penduduknya di atas bumi. Juga begitu pula mencegah dengan gunung itu agar bumi tidak kacau, tidak goncang. Bahkan sebaliknya, bahwa gunung-gunung itu punya banyak sekali manfaat yang cukup besar bagi manusia di bumi ini. Saya ulangi,
Al-autad atau pasak adalah sesuatu yang ditancapkan untuk kemah ketika didirikan, untuk diikat di situ. Sehingga gunung itu sebagaimana pemancang buat tenda itu, pancangan buat tenda itu, berarti si gunung ini menjaga bumi dari kegoncangannya. Nah, ketika dijelaskan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala bahwa sesungguhnya gunung-gunung itu seperti pancang-pancang musbattatun yang ditetapkan likisyatil ardi untuk permukaan bumi min antataharraka wa tattariba agar tidak mudah goncang dan tidak mudah bergerak yahdutsu fiha khasfun wa yahdutsa fiha khasfun dan terjadi juga pada saat itu penghapusan ya, terjadi penghapusan gunung-gunung. Wa sabaqa fi nujumit tanzil bayanun awsa'an an manafil jibalin nas. Nah, sebagaimana pada ayat sebelumnya, di dalam Al-Quran juga banyak diterangkan dengan luas tentang bagaimana manfaat-manfaat gunung bagi manusia. Nah, jadi sampai di sini, apa kata Abdurrahman Afan-Nake di ayat 2 atau tanda kedua ini adalah bahwa sesungguhnya Allah telah menjadikan, bukan maunya orang tua ya, alam naj'alil ardo, alam naj'alil jibala autada, fahiyakal autad. Bahwa Allah lah yang menjadikan gunung itu sebagai pasak. Jadi sudah jelas ya, bahwa fungsi gunung itu sebagai pasak yang berada di kulit permukaan bumi agar bumi tidak goncang sebagaimana ada pasak untuk tenda. Ketika angin menerpa maka tenda tetap berdiri dengan kokoh. Begitu deh kesimpulannya. Ya, begitu kesimpulannya. Silakan Ustaz Deden sudah masuk? Baik Ustaz. Ya. Wal jibala autada. Di ayat yang kemarin itu bumi kan goyang-goyang itu ya, bumi itu goyang-goyang. Mihada, bumi goyang-goyang. Tapi goyangan-goyangan bumi itu bukan goyangan-goyangan yang merusak. Malah justru sebaliknya, goyangan-goyangan yang memberikan manfaat. Hal ini karena sudah sedemikian sempurnanya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memang telah menjadikan bumi itu sebagai mihada. Bersamaan dengan itu, Allah telah menjadikan gunung-gunung sebagai autada. Sehingga tidak guncang bumi ini. Walaupun bergerak-gerak, bumi ini tetapi tidak rusak, tetapi tidak berguncang. Mungkin bergoyang iya, tetapi berguncang tidak. Karena Allah jadikan gunung-gunung sebagai pasaknya.
Di sini terlihat satu paket nikmat Allah atau ayat Allah yang kedua setelah kemarin ayat Allah yang pertama. Kan ada 9 ayat kata Abdurrahman Habanaki. Di ayat yang ke-6 itu ayat yang pertama, di ayat yang ke-7 ini ayat yang ketiga. Ayat yang kedua. Ayat yang pertama itu di ayat yang ke-6 berarti itu ayat bumi. Yang kedua di ayat ke-7 ini ayat gunung. Ini rupanya penyusunannya dari bumi ke gunung. Bumi, gunung, kelihatannya naik lagi nanti. Makin tinggi lagi di berikutnya. Baik Ustaz. Baik, jadi kalau kita lihat fungsi misalnya staples menjadi pengikat supaya taplak meja tidak terbang, kemudian kita lihat bagaimana pasak sehingga tenda bisa berdiri kokoh, walau diterjang angin dia tetap bisa tegak gitu. Nah, kira-kira kata autad yang Allah pilih itu seperti itu. Jadi bukan lem, tapi dia seperti pasak. Apa namanya? Pancang atau pancang jalan jembatan ya. Jembatan tuh pancang-pancangnya, begitu juga ketika itu jembatannya di laut dipasang pancangnya juga. Macam-macam pancang itu terus berkembang ya. Nah, kita diminta untuk melihat gunung seperti itu. Gunung sebagai pancang atau pasak bumi. Nah, kalau dilihat dari manfaatnya, saya kira umumnya kita tahu ya, tetapi yang menarik di sini bahwa secara ejaz gaya bahasa pemilihan kata auta ada yang Allah pilihkan ini yang maknanya terus tumbuh, ada hidayah di sana. Yang kedua, menjelaskan betapa Allah yang Maha Agung itu, dialah yang telah menciptakan semua bukit, semua gunung, dan itu sebagai nikmat darinya. Dialah yang telah mencegah bumi supaya tidak terguncang dengan gunung itu. Dan dari gunung itu pula kita banyak mendapatkan, atau dari pasak itu kita juga bisa mendapatkan manfaat karena kemudian gunungnya tidak tergoncang. Ya, kalau kita lihat nanti fungsi-fungsi gunung, nah ini saya nggak bicara dari sisi kedua, apa namanya, di luar konteksnya ini dulu. Kalau kita lihat kan fungsi gunung cukup banyak ya. Fungsi gunung nanti cukup banyak. Nah, salah satunya gunung di sini sebagai pasak dulu. Ya, sebagai pasak itu yang kita lihat. Dan kalau kita bicara itu berarti tidak ada yang manusia yang bisa membuat ya. Misalnya gini, supaya tidak terjadi gempa tektonik atau gempa bumi apalah namanya, maka manusia berusaha membuat pancang bumi, nggak ada yang bisa. Di surah An-Nazi'at itu wal jibala arsaha, wal jibala arsaha, ayat 32. Dari mulai wal arda ba'da zalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha.
memancangkan gunung. Memancangkan gunung. Wal jibala arsah. Di ayat yang ke-7 ini dalam surah An-Naba dengan jelas disebutkan bahwa gunung-gunung itu autada, pasak-pasak atau paku-paku. Karena autadan ini jamak dari kata watid, atau bisa juga biasanya dibaca watad. Watad atau watid. Menunjukkan bahwa bumi itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan struktur seperti bangunan, sebut saja tenda atau sebut saja rumah. Jadi bisa gambarannya tenda atau rumah. Hanya saja orang Arab itu karena hidupnya itu seringkali di gurun, juga di perjalanan, maka tenda ini menjadi lebih menancap di dalam kolbu mereka ketika menggambarkan pasak atau paku. Watid itu sesuatu yang ditancapkan ke bumi, kemudian tenda diikat ke paku itu yang menancap di bumi. Nah, gunung-gunung itu, paku-paku itu, pasak-pasak itu, sehingga dengan mengikat tenda ke paku tersebut, tenda tidak akan terbang dan tidak akan bergoyang-goyang, tidak akan rusak walaupun ditiup angin, karena diikat ke paku tersebut. Nah, pakunya itu kalau bumi itu adalah gunung-gunung. Kalau melihat dari makna kebahasaannya, watid ini juga seperti paku yang mengokohkan setiap sambungan-sambungan rumah. Watid itu berarti bumi itu seperti menyusun balok begitu, ada sambungan-sambungannya, dan sambungan-sambungan ini dipaku sehingga menjadi tidak rusak, tidak goyang, tidak runtuh. Dan bumi itu pakunya apa? Itu gunung-gunung. Nah, di sini orang yang berpikir dengan menggunakan akalnya akan mengetahui bahwa kiamat itu pasti terjadi. Kiamat itu pasti terjadi. Hari pembalasan pun pasti terjadi. Karena bumi yang bisa dihuni seperti ini dan tidak goncang, tidak goyang, itu karena Allah telah menciptakan dan telah menjadikan gunung-gunung sebagai pasaknya. Kalau Allah hendak mau, atau kalau Allah hendak menghancurkan bumi ini, maka tinggal
hilangkan fungsi-fungsi gunung itu, maka hancurlah bumi ini. Bumi dengan adanya, dengan apa adanya seperti ini, dengan gunung-gunungnya, menunjukkan ada yang ngatur. Ada yang ngurusin bumi ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan wal jibala autada ini diatofkan kepada jumlah sebelumnya, yaitu al-ardo mihada. Jadi wal jibala autada itu sama dengan mengatakan wa alam naj'alil jibala autada, dan bukankah kami telah menjadikan gunung-gunung itu sebagai pasak? Itu maknanya. Wa alam naj'alil jibala autada. Dan belumkah atau tidakkah kami menjadikan gunung-gunung itu sebagai pasak-pasak? Maka pengetahuan tentang An-Naba'ul Azim itu sudah bisa diyakini dan dirasakan bahwa itu benar-benar ada walaupun sebelum kematian dan walaupun sebelum masuk ke dalam hari akhirat itu. Bagi yang mau memikirkannya. Hanya gunung saja. Hanya gunung saja bisa menjadi petunjuk adanya hari pembalasan. Karena ada yang mengaturnya ternyata. Dan hari kiamat pun juga sudah diatur oleh Sang Maha Pengatur itu. Baik Ustaz.